Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya aku tuh udah makeup dari jam 7 pagi dan sekarang jam setengah 2. Tadi pagi tuh aku mau bikin video ini, tapi anak-anak di depan itu ramai banget karena memang hari libur dan di depan itu taman. Jadi ramai banget suaranya masuk sampai sini dan baru sekarang aku mau take video. Dan ini makeup udah dari jam 7 pagi, udah dipakai sholat juga, ya udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting pembahasannya. Ini juga akan terganggu karena ada suara motor lewat mulu dari tadi. Semoga suaraku lebih jelas lah daripada suara-suara di luar ruangan ini. Nah, kali ini sesuai request, karena banyak request, ada yang Marceller kak, Afsec kak, ini itu dan sebagainya. Aku bakal bahas satu-satu ya. Kali ini aku mau bahas tentang Afsec dulu, atau Aviation Security. Nah, Afsec ini adalah petugas keamanan yang menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jasa penerbangan yang ada di bandara. Kalau kalian mau masuk ke bandara, ada yang mengecek kelengkapan kalian atau mengecek bagasi atau barang bawaan kalian, itu disebut Afsec nih, kayak gini. Ini adalah petugas Afsec yang menjaga keamanan semua lingkup bandara. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa aku bikin video ini bukan karena sedang ada open recruitment atau pendaftaran Afsec, tapi untuk sekedar sharing ke teman-teman informasi mengenai pendaftaran Afsec itu seperti apa, tahapannya apa aja, persyaratannya apa aja, biar nantinya kalau memang ada recruitment Afsec teman-teman sudah prepare, udah tahu lah gambarnya seperti apa, jadi bisa langsung daftar, nggak tergesa-gesa, nggak panik, nggak bingung karena belum tahu sama sekali tentang bagaimana cara mendaftar sebagai Afsec. Nah, jika nantinya yang aku sampaikan ini terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, mohon untuk dibenarkan agar nantinya tidak menjadi informasi yang salah ke depannya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk Afsec sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Afsec maskapai dan satu Afsec bandara. Nah, Afsec maskapai ini bertugas untuk menjaga keamanan di masing-masing maskapai seperti saat penumpang boarding atau saat semua penumpang sudah turun dari pesawat. Afsec akan masuk ke dalam pesawat untuk memastikan tidak ada barang tertinggal, tidak ada barang-barang mencurigakan, dan tidak ada barang-barang berbahaya yang sengaja ditinggalkan oleh penumpang. Untuk Afsec bandara sendiri itu menjaga keseluruhan bandara pada saat penumpang mulai dari masuk ke bandara sampai penumpang boarding, dan beberapa Afsec juga akan moving dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan bahwa tidak ada yang penumpang yang mencurigakan atau penumpang yang melakukan tindak hal-hal ataupun pegawai lainnya melakukan tidak hal-hal yang tidak semestinya di dalam bandara tersebut. Terus gimana caranya untuk menjadi Afsec? Sebelum menjadi Afsec, teman-teman terlebih dahulu harus mempunyai lisensi atau surat tanda kecapan bertugas STKP. Nah, gimana cara mendapatkan lisensi atau STKP ini? Untuk mendapatkan lisensi atau STKP, teman-teman harus mengikuti pendidikan dan pelatihan atau biasa disebut diklat. Nah, lembaga yang menyelenggarakan diklat tersebut juga harus telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi teman-teman sebelum mencari tempat diklat atau pelatihan harus benar-benar perhatikan apakah tempat atau lembaga tersebut sudah legal ataupun belum. Untuk biaya sendiri berkisar antara 5 sampai 35 juta tergantung masing-masing lembaga. Teman-teman bisa cari-cari informasinya di internet karena banyak banget lembaga penerbangan yang menyelenggarakan pelatihan Afsec. Teman-teman bisa sesuaikan dengan budget yang telah ditentukan. Ada yang gratis nggak kak? Ada. Jika balai pemerintahan tempat kalian tinggal itu menyelenggarakan, silahkan ikut. Seperti kemarin di Jogja, karena ada bandara baru Yogyakarta International Airport, maka pemerintah setempat membuka pelatihan kerja untuk orang-orang yang ingin bekerja di bandara. Nah, pelatihan tersebut gratis, tidak dipungut biaya. Biasanya kita akan mengeluarkan uang pada saat on job training untuk kita makan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Ya, jika teman-teman telah menyelesaikan diklat dan mendapatkan lisensi, dan jika ada open recruitment Afsec, teman-teman bisa langsung mendaftar karena teman-teman telah mempunyai lisensi. Nah, gimana sih cari informasi pendaftaran Afsec ini? Kalian bisa cari-cari di internet, karena biasanya dari Angkasa Pura akan share informasinya di internet ataupun di Instagram untuk lowongan pekerjaan. Kalian bisa cari-cari di internet ataupun follow Instagram yang menyediakan lowongan pekerjaan. Untuk syarat-syaratnya aku nggak bakal jelasin panjang lebar di sini karena setiap adanya lowongan pekerjaan pasti di situ telah dicantumkan syarat-syarat untuk mendaftar, seperti contohnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa capture ini aja atau bisa cari-cari di internet persyaratan untuk menjadi Afsec itu apa aja. Aku di sini bakal lebih jelasin ke tahap-tahapannya, dan aku telah nanya sama abang aku yang kerja juga di Afsec. Kayak gini lewat chat, singkat banget jawabannya, dan aku harus ekstra mikir buat jabarinnya di sini. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita kupas bareng-bareng buat teman-teman yang telah bekerja menjadi Afsec. Jika apa yang aku sampaikan ini ada kekurangan atau teman-teman mau nambahin, abang-abang Afsec mau nambahin, silahkan komen aja di bawah biar bermanfaat untuk banyak orang juga. Nah, setelah kalian mencari-cari informasinya dan mendapatkan yang biasanya akan diminta untuk pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini teman-teman diminta untuk mengisi administrasi lewat pendaftaran online ini seperti pengisian CV, kemudian lamaran, melampirkan ijazah terakhir, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gampang lah ya, tinggal input-input aja di dalam pendaftaran online ini. Nah, di tes kesehatan awalnya akan dicek tinggi badan, berat badan, kemudian mata, telinga,
anemia, cek tensi. Jika sudah, akan diberitahukan hasilnya dan menunggu untuk tahapan selanjutnya. Nah, tes yang ketiga adalah tes fisik atau kebugaran. Di tes fisik ini teman-teman akan diberikan waktu 1 menit untuk melakukan sit up and push up sebanyak-banyaknya. Jadi dari sekarang teman-teman bisa berlatih fisik agar nanti pada saat tes fisik sudah kuat untuk melakukan sit up maupun push up sebanyak-banyaknya. Tes yang keempat adalah tes tertulis, yaitu ada psikotes dan bahasa Inggris. Aku udah beberapa kali jelasin tentang ini di video-video yang lainnya, karena pasti setiap pendaftaran pekerjaan ini akan mendapatkan tes tertulis, psikotes, dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa belajar dari internet maupun dari aplikasi, karena udah banyak banget yang membahas tentang tes psikotes maupun bahasa Inggris pada saat akan masuk kerja. Teman-teman bisa belajar sendiri, bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin agar nantinya sudah firm pada saat mengerjakan dan mendapatkan hasil yang bagus. Yang kelima ada wawancara HR. Nah, pada saat wawancara ini kita tidak bisa memprediksi apa yang akan ditanyakan oleh tim wawancara kepada kita. Jadi kita cukup mempersiapkan sebaik mungkin seperti perkenalan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kalian lamar, seperti pengertian bandara, pengertian absek, atau pengertian umum lainnya tentang bandara. Teman-teman bisa belajar, bisa browsing di internet, dan sedikit memahami lah agar pada saat nanti ditanya kalian sudah paham, sudah bisa menjelaskan dengan baik. Tahapan yang keenam adalah kesehatan akhir. Nah, di kesehatan akhir ini teman-teman akan dicek urin. Jadi sebelum pengecekan urin, teman-teman harus mempersiapkan dulu dengan minum air putih yang banyak, kemudian tidak usah dulu konsumsi obat-obatan seperti obat demam dan lain sebagainya, karena nanti akan berpengaruh dengan hasil urinnya. Tahapan yang terakhir atau yang ketujuh adalah ada wawancara user. Biasanya ini akan diwawancara oleh direksinya langsung, dan pertanyaannya juga nggak akan jauh-jauh beda dengan wawancara HR. Teman-teman cuma perlu buat belajar aja apapun yang berkaitan dengan pekerjaan kalian, berkaitan dengan penerbangan, agar nanti pada saat ditanya udah nggak kagok, udah nggak bingung, nggak pusing mau jawab apa. Nah, itu tadi lah 7 tahapan untuk menjadi absen. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk di like and subscribe, dan jangan lupa komen di bawah jika masih ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa juga DM di Instagram aku @cikitasap_. Dan buat teman-teman yang mau share video ini, silahkan di share, siapa tahu ada kerabat ataupun teman yang membutuhkan informasi ini juga. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.